Saya akan menjelaskan materi mengenai kewirausahaan dengan judul resiko usaha. Yang pertama ada definisi resiko. Definisi resiko, kata risiko diambil dari kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu risk. Kata risk memiliki arti kegagalan, hambatan, kendala, bahaya atau kerugian. Jadi, risiko usaha dapat diartikan sebagai suatu hal hambatan dan merugikan yang bisa saja terjadi kapan saja ketika membangun usaha. Yang kedua ada jenis-jenis resiko usaha. Jenis-jenis resiko usaha ada 6, yaitu resiko keuangan, resiko permodalan, resiko perusahaan, resiko operasional, resiko teknik, dan resiko pasar. Yang pertama, resiko keuangan. Dalam mendirikan dan mengembangkan suatu usaha, aspek keuangan merupakan elemen yang sangat penting dan fundamental. Setiap usaha pasti memerlukan dana sebagai modal awal, baik yang berasal dari sumber pribadi maupun dari hasil keuntungan penjualan. Seiring dengan pertumbuhan usaha, kebutuhan finansial pun akan semakin meningkat, terutama untuk keperluan promosi, pengembangan produk, serta perluasan jangkauan pasar. Salah satu upaya untuk memperkuat kondisi keuangan usaha adalah dengan meningkatkan volume penjualan serta mencari dukungan investasi dari pihak eksternal. Peningkatan penjualan secara langsung akan berdampak pada peningkatan laba, yang pada akhirnya dapat memperkuat posisi keuangan usaha tersebut. Namun demikian, keuangan juga menjadi salah satu aspek yang sangat rentan terhadap resiko dalam dunia usaha. Resiko keuangan merupakan bentuk resiko yang berkaitan dengan kemungkinan menurunnya tingkat penjualan, yang umumnya disebabkan oleh ketidakpastian kondisi pasar. Dalam situasi pasar yang tidak stabil, pelaku usaha dapat mengalami penurunan pendapatan secara signifikan. Bahkan dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan kerugian yang besar. Oleh karena itu, penting bagi seorang wirausahawan untuk memiliki strategi yang tepat dalam meningkatkan serta mempertahankan volume penjualan guna menjaga stabilitas keuangan dan keberlanjutan usahanya. Untuk menanggulangi resiko keuangan, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan, di antaranya yang pertama melakukan analisis SWOT dan menyusun perencanaan keuangan yang matang untuk mengidentifikasikan potensi resiko secara menyeluruh dan merancang strategi yang tepat. Yang kedua, menjaga biaya operasional tetap sesuai anggaran guna mencegah pemborosan dan menjaga kesehatan arus kas. Dan ketiga, membuat catatan keuangan yang detail dan teratur agar dapat memantau kondisi keuangan secara akurat dan mendeteksi potensi risiko sejak dini. Yang kedua, ada risiko permodalan. Dalam proses pembangunan suatu usaha, modal merupakan komponen utama yang harus dipersiapkan dengan matang. Modal usaha seringkali dianggap sebagai langkah awal yang sangat krusial setelah adanya perumusan ide bisnis. Sumber modal dapat berasal dari dana pribadi maupun hasil kerja sama dengan pihak lain, seperti investor atau mitra bisnis. Ketersediaan modal diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas produksi dan penjualan, sehingga keuntungan yang diperoleh akan semakin besar dan proses pengembalian modal dapat berlangsung dengan cepat. Dengan demikian, usaha memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan mencapai kemajuannya. Namun demikian, modal usaha yang dimiliki juga dapat menjadi risiko dalam berwirausaha. Risiko permodalan adalah risiko yang timbul akibat tidak tercapainya target penjualan yang telah direncanakan, sehingga menyebabkan kerugian finansial. Jika kondisi ini berlangsung secara terus-menerus, maka modal awal yang telah ditanamkan berpotensi tidak kembali, bahkan bisa habis sama sekali. Oleh karena itu,
Penting bagi seorang wirausahawan untuk memperhatikan dan mengelola risiko permodalan dengan cermat agar kelangsungan usaha dapat tetap terjaga dan tidak mengalami kegagalan secara finansial. Untuk menanggulangi risiko permodalan, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan, antaranya yang pertama, melakukan analisis SWOT dengan tepat. Yang kedua, pisahkan keuangan bisnis dan pribadi. Yang ketiga, diversifikasi sumber modal. Yang ketiga, diversifikasi sumber modal dan investasi. Yang keempat, membuat SOP keuangan yang jelas dan ketat. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi keuangan secara berkala. Jenis-jenis resiko usaha yang ketiga yaitu resiko perusahaan. Dalam membangun sebuah usaha, setiap pelaku bisnis tentu memiliki harapan agar usahanya dapat berkembang secara berkelanjutan hingga mencapai tingkat perusahaan yang mapan. Ketika suatu usaha telah berkembang menjadi perusahaan, maka peluang untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain, baik individu maupun perusahaan lain, akan semakin terbuka lebar. Kerjasama tersebut dapat mendorong pertumbuhan dan ekspansi usaha secara signifikan. Namun demikian, dalam proses pertumbuhan ini, aspek kualitas produk yang ditawarkan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Kualitas produk yang tidak terjaga dapat menimbulkan penurunan kepercayaan dari konsumen yang pada akhirnya berdampak pada penurunan penjualan. Jika kondisi tersebut tidak segera ditangani, maka dapat menyebabkan dampak negatif yang lebih besar terhadap perusahaan, seperti menurunnya nilai saham dan merosotnya reputasi perusahaan di mata publik. Risiko yang memberikan dampak buruk terhadap keberlangsungan dan perkembangan perusahaan inilah yang disebut sebagai risiko perusahaan. Oleh karena itu, menjaga dan meningkatkan kualitas produk secara konsisten merupakan langkah strategi yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan agar dapat mempertahankan loyalitas pelanggan serta menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Untuk menanggulangi risiko perusahaan terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu identifikasi risiko, dan kedua penilaian dan prioritas risiko, ketiga komunikasi risiko, dan yang terakhir perencanaan kontinuitas bisnis. Jenis-jenis risiko usaha yang keempat yaitu risiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko yang muncul akibat ketidaksesuaian atau kegagalan dalam menjalankan fungsi operasional perusahaan. Beberapa faktor penyebab risiko ini antara lain adalah permasalahan dalam pengelolaan sumber daya manusia, kurangnya inovasi dalam proses produksi, penurunan kualitas produk, serta kesalahan dalam pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, manajemen perusahaan, terutama pimpinan, perlu melakukan pengawasan secara menyeluruh dan memastikan bahwa seluruh divisi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan optimal untuk meminimalkan potensi risiko operasional. Untuk menanggulangi risiko operasional, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan, antaranya yang pertama identifikasi risiko secara menyeluruh, yang kedua penilaian dan prioritas risiko, dan yang terakhir perencanaan kontingensi dan rencana darurat. Jenis-jenis risiko usaha yang kelima yaitu risiko teknik. Risiko teknik merupakan jenis risiko usaha yang timbul akibat kegagalan atau tidak berfungsinya teknik atau metode yang digunakan dalam proses produksi. Kegagalan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kerusakan alat produksi, rendahnya kompetensi sumber daya manusia, atau ketidaksesuaian prosedur kerja yang dijalankan. Untuk meminimalkan terjadinya risiko teknik, perusahaan perlu secara rutin melakukan pengecekan dan pemeliharaan terhadap alat produksi serta meningkatkan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi. Dengan demikian, kualitas produk dapat tetap terjaga dan kelangsungan operasional perusahaan dapat dipertahankan secara optimal. Untuk menanggulangi risiko teknik, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan, diantaranya yang pertama identifikasi risiko secara proaktif, dua pemantauan berkelanjutan, dan yang ketiga pengendalian dan pengurangan risiko. Jenis-jenis risiko usaha yang terakhir yaitu risiko pasar. Risiko pasar
Resiko pasar merupakan elemen penting dalam strategi bisnis yang bertujuan untuk mengidentifikasi target konsumen secara tepat. Melalui riset pasar, perusahaan dapat memahami kebutuhan, preferensi, serta perilaku konsumen yang menjadi sasaran utama dalam kegiatan pemasaran. Hasil dari riset ini menjadi acuan penting dalam pengembangan produk agar dapat diterima oleh pasar dan bersaing secara efektif. Namun, dinamika pasar sangat dipengaruhi oleh perkembangan zaman yang cepat, sehingga selera konsumen, gaya hidup, serta teknologi yang digunakan terus mengalami perubahan. Perubahan tersebut menjadi salah satu sumber risiko dalam dunia usaha yang dikenal sebagai risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang muncul akibat perubahan kondisi eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, seperti perubahan tren konsumen, munculnya produk pesaing yang lebih unggul, serta pergeseran gaya hidup masyarakat. Jika perusahaan tidak mampu mengikuti perubahan tersebut, maka posisi perusahaan di pasar akan melemah dan berpotensi tertinggal dari para pesaingnya. Oleh karena itu, inovasi berkelanjutan dalam produk, pelayanan, dan strategi pemasaran menjadi hal yang mutlak diperlukan agar perusahaan mampu beradaptasi dengan kondisi pasar yang dinamis dan mempertahankan daya saingnya. Untuk menanggulangi risiko pasar, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu yang pertama, melakukan riset pasar yang mendalam. Yang kedua, tentukan toleransi risiko perusahaan. Ketiga, siapkan rencana kontingensi.